salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 di bawah perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang membicarakan tentang pewarisan. Dalam kehidupan setiap orang pasti ketong akan meninggalkan warisan. Setiap ketong berpikir bahwa warisan adalah tentang tanah, harta, rumah, dan kekayaan lainnya. Semua itu memang ketong dapat wariskan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan ketong bahwa ada warisan yang jauh lebih berharga, yakni iman yang tulus kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang iman yang ada di dalam dirinya. Paulus berkata bahwa iman itu mula-mula hidup dalam neneknya, Lois, kemudian dalam ibunya Eunike, dan kini hidup juga dalam diri Timotius. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup sehari-hari. Ada beberapa warisan yang harus dimiliki oleh setiap kita. Yang pertama, warisan iman yang tulus. Paulus tidak memuji kekayaan keluarga Timotius, tetapi memuji imannya. Iman yang tulus berarti percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, setia dalam segala keadaan, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Anak-anak generasi dan generasi berikutnya membutuhkan teladan iman lebih daripada sekedar nasihat. 2. Wariskan kehidupan doa. Paulus berkata bahwa ia selalu mengingat Timotius dalam doanya siang dan malam. Doa merupakan warisan rohani yang sangat penting. Ketika orang tua, pemimpin, atau orang percaya terus mendoakan generasi berikutnya, mereka sedang meninggalkan fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani mereka. Dan yang ketiga, warisan kasih dan keteladanan hidup. Lois dan Eunike tidak hanya mengajarkan iman, tetapi juga menghidupinya. Keteladanan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada perkataan. Generasi muda belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Kehidupan yang penuh kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan akan menjadi warisan yang terus dikenang.
Pada akhirnya harta dunia dapat habis, tetapi iman yang diwariskan kepada generasi berikutnya akan membawa dampak yang kekal. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang sedang kotong wariskan kepada anak-anak, keluarga, orang-orang di sekitar kotong? Apakah hanya keberhasilan duniawi? Atau juga iman yang hidup, doa yang tekun dan teladan yang memuliakan Tuhan? Kiranya setiap orang percaya mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang meninggalkan warisan terbaik, yaitu iman yang tulus kepada Yesus Kristus, sehingga generasi yang akan datang tetap setia berjalan dalam Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.